karena di sini dalam konteksnya adalah yang terjadi di tubuh Mabes Polri sebenarnya yang merawat itu. Ketika ini nggak dilaksanakan, ketika juga keluarga tidak juga memohonnya, ketika juga lawyer tidak melakukannya, berarti ada di situ pemerintah abai dengan tanggung jawabnya. Karena memang kenyataannya sekarang pertanyaannya, mengapa lawyernya nggak mengajukan untuk bawa ke rumah sakit? Karena lawyernya sendiri sudah bilang bahwa tempat yang paling aman itu di Mabes Polri. Kemungkinan bisa dipertanyakan keterwakilkan daripada kuasa atas nama keselamatan dirinya atau hak asasi manusianya. Iya, tapi kalau lawyernya bilang, misalnya ternyata Mabes Polri-nya sudah mau membawa, tapi terus si lawyer bilang, jangan Pak. Ya itu bisa terjadi. Ya. Menarik sekali tadi itu saya mendengar strategi atau pembicaraan termasuk ini ya pengacara Naswah. Bukan Naswah. Saya rasa strategi yang paling utama untuk kasus-kasus di Indonesia harus ada yang disebut dengan Pak Paul penekanan. Penekanan ini bukan benar tadi saya bilang pengacara itu harus bersinergi. Jangan lupa subscribe karena subscribe di sini gratis. Makanya sebetulnya begini, lawyer yang pertama itu kita nggak boleh sebut namanya lagi soalnya ya. Jadi waktu itu, wah ini dia, udah bener nih, kubrak, kita viralkan, kubrak. Itu tuh udah ini banget. Karena beliau ini yang pertama kali membongkar KC digebukin, ya kan? Dan kita kemudian kita tangkap bolanya, saya kirim orang, saya cek ya intelijen kita di Mabes, jenderal yang ngelakuin, makanya mau dibungkam. Wah kita kenaikan lagi, sama lawyer disambut lagi, tiba-tiba dipecat. Kita kaget, kok dipecat gimana, barang bagus dibuang. Waduh, nah ini dia. Nah disitulah mulai saya kemudian melihat kemerosotan kinerjanya. Seharusnya waktu itu sudah mau dibawa ke rumah sakit sama lawyer yang pertama. Sudah mau dibawa ke rumah sakit, tetapi akhirnya nggak bisa, bubar semua. Dan harusnya waktu itu bisa. Betul. Karena kita sudah sedemikian hebohnya, tinggal didorong. Nah, tiba-tiba bisa di-cancel. Malah lawyernya yang si Martinnya bilang, ya tempat yang paling nyaman dan aman di Mabes Polri. Kita sampai melongo saya. Sampai speechless, sampai Bung Beta nanya, ngamuk dia di sini. Nambah sedikit gini, Pastor. Kita sebenarnya ada 3 kasus yang menimpa Muhammad KC. Salah satu penistaan agama kita sepakat tidak mencampurinya. Proses pengaduan penganiayaan yang dilakukan Bonaparte juga kita nggak mencampurinya. Yang kita pencampuri di sini adalah untuk membantarkan ke rumah sakit. Kalaupun kita tarik ini ke Komnas HAM, baik yang di Indonesia dan di internasional, bukan Komnas HAM Amnesty Internasional yang dipimpin oleh Bang Halili, bukan. Tapi yang di internasional benarnya, di PBB-nya. Arti kata yang mau kita bantarkan adalah dia ke rumah sakit, bukan mencampuri hukumnya. Benar memang, kalau sedang ditangani proses hukumnya, Komnas HAM tidak boleh masuk. Tapi yang mau kita tekankan adalah membawa dia berobat, izin itu ditolak oleh Mabes Polri, justru itulah yang kita bawa ke HAM dunia atau Indonesianya. Nah, masalahnya jangan-jangan belum diajukan juga untuk berobat itu. Jadi, Pastor, di pasal 7 tadi, yang Pastor buka tadi, setiap orang berhak untuk menggunakan semua upaya hukum nasional dan forum internasional atas semua pelanggaran hak asasi manusia yang dijamin oleh hukum Indonesia dan hukum internasional mengenai hak asasi manusia yang telah diterima negara Republik Indonesia. Ya. Itu satu. Ketentuan hukum internasional yang telah diterima negara Republik Indonesia yang menyangkut hak asasi manusia terutama menjadi tanggung jawab pemerintah. Arti kata Muhammad KC sebenarnya tidak pun didesak oleh keluarga sama lawyer, pemerintah harus turun karena di sini dalam konteksnya adalah yang terjadi di tubuh Mabes Polri sebenarnya yang merawat itu. Ketika ini nggak dilaksanakan, ketika juga keluarga tidak juga memohonnya, ketika juga lawyer tidak melakukannya, berarti ada di situ pemerintah abai dengan tanggung jawabnya. Pemerintah abai karena apa? Di sini mungkin kita stop dulu karena memang kenyataannya sekarang pertanyaannya mengapa lawyernya nggak mengajukan untuk bawa ke rumah sakit? Karena lawyernya sendiri sudah bilang bahwa tempat yang paling aman itu di Mabes Polri. Nah, jadi
menurut saya lawyernya sendiri tidak mengajukan, Pak. Jadi kita nggak bisa salahkan Polri-nya juga, Pak. Lawang Jadi lawyernya saja bilang nggak perlu kok, ya kan? takutnya Nah, lawyernya tidak mengajukannya, keluarga tidak mengajukannya, hak asasi manusia yang melekat di Muhammad Kece kemungkinan bisa dipertanyakan keterwakilkan daripada kuasa atas nama keselamatan dirinya atau hak asasi iya, manusianya. tapi kalau lawyernya bilang, misalnya ternyata Mabes Polri-nya sudah mau membawa, tapi terus si lawyernya bilang jangan, Pak. Nah, ya itu bisa terjadi loh, Pak. Kita nggak bisa, karena kan sekarang ini simpang siur. Nah, itu kalau misalnya lawyer bilang jangan, Pak, nah repot. Oke, ini sebentar kita dari lapang dulu. Ini dari lapang kita yang besok mau ini Sabto Harun, silakan. Mikrofonnya dinyalakan dulu. Ya, salam semuanya, Ya, Pak shalom. Paul dan seluruh teman-teman, Tuhan berkati. Ya. Menarik sekali tadi itu saya mendengar strategi atau pembicaraan, termasuk ini ya pengacara naswah, bukan naswah. Itu boleh sih sebetulnya Pak Paul kalau saya mau ketemu sama beliau untuk strategi berikutnya. Karena saya rasa strategi yang paling utama untuk kasus-kasus di Indonesia harus ada yang disebut dengan Pak Paul penekanan. Penekanan ini bukan benar tadi saya bilang, pengacara itu harus bersinergi dengan seluruh ormas atau LSM supaya melakukan hal apa yang dikerjakan sama kita bisa satu destiny atau satu keputusan bahwa apa sekarang keputusannya, misalnya mau ke dokter untuk Muhammad KC atau hal-hal yang menjadi haknya Muhammad KC. Nah ini kan yang terjadi pada waktu dulu Mr. Ahok itu kami semua, jadi ada pengurangan hukuman. Nah di sini benar saya kalau bisa ketemu dengan, saya minta apa yang menjadi acuan hukumnya supaya besok juga kami bisa melaporkan. Ini kan bukan laporan delik hukum juga ya Pak, karena sudah diketahui oleh seluruh umum. Nah, kita bisa sampaikan sebuah pengaduan ke Komnas HAM. Kami sering teriak-teriak di Komnas HAM, caranya begini, ada yang audiens, ada yang berkata-kata supaya didengar. Kalau hanya ngelapor itu bisa masuk tapi tidak ditanggapi. Tapi kalau kita melapor sekalian teriak-teriak gayanya, itu akan didengar oleh berita atau oleh media. Dan itu menjadi sebuah pertanyaan untuk badan hukum. Nah, untuk saat-saat ini sih saya rasa kalau melihat yaitu kalau kita sudah kan gini, Tuhan nggak suka dengan orang sombong. Nah, kelompok-kelompok yang menjadi stand untuk pembela ini seharusnya dia menarik. Saya udah berkali-kali loh telepon dengan pihak mereka tuh ada. Karena yang pertama kali kami bikin aksi, kami lewat pintu itu. Tapi ketika sudah lama kami udah satu kali berbuat kok nggak ada gitu. Nah, kami tetap maju, didukung oleh teman-teman yang ada di YouTuber, kami tetap maju. Dan sampai sekarang berita yang kami lakukan ini sampai ke mancanegara. Terima kasih untuk YouTuber yang luar biasa. Kalianlah yang seharusnya menjadi pahlawan buat apa yang terjadi di Indonesia. Kalau tadi kita bicara tentang pengacara, ya, saya rasa ini semua sama. Pengacara ini kan perlu dukungan dan kekuatan. Tapi kalau dia hanya beberapa gelintir, saya sih terus terang saya udah ukur kekuatan pengacara ini nggak kuat, Pak. Kenapa? Saya ini sering menekan. Kemarin kejadian 57 langsung dipecat. Kejadian EPI langsung ditutup. Semua kami lakukan, termasuk salah satu Yaya Waloni itu tim kami, tapi teman-teman kami juga ada yang sombong. Dia ambil sendiri keputusan, itu tim kami yang ada di situ. Jadi maksudnya gini, saya setuju dan sepakat yang tadi disampaikan oleh Ibu Naswa, bukan Naswa ya, itu sangat saya mau dengar supaya apa yang langkah konkretnya saya akan lakukan. Karena sebentar lagi kan saya tanggal 21 didukung oleh seluruh elemen untuk menyampaikan kebenaran. Nah ini kebenaran ini bukan untuk Muhammad KC, tapi untuk semua orang-orang yang diperlakukan sama dengan Muhammad KC udah hilang tuntas. Indonesia merdeka. Sekarang kalau kita bicara Indonesia maju dan merdeka, hukum aja masih dipelintir, masalah hak asasi masih di seperti ini. Jadi menurut saya
saya sebagai orang Nasrani, saya pelayan Tuhan, kami juga penginjil, bergerak. Kalau menurut tata, kamu ngapain teriak-teriak? Saya pikir itulah kebodohan kita. Yeremia aja teriak-teriak baru sampai. Dan ini bagian kita. Tuhan bagiannya Tuhan. Jadi maksud saya gini, Pak, serukan aja untuk tanggal 21 dan agenda-agenda lain. Kita sistem parlemen jalanan, tapi kita harus punya badan hukum atau kita bicara dengan Ibu Naswa supaya kami juga tidak melakukan dengan hal-hal yang membuang waktu. Tapi ini, nah, saya mau ke Komnas HAM, besok ke Barreskrim, bahkan di depan istana kami teriak. Nah, untuk ini kenapa? Bukan kita mau sok tahu, karena Muhammad KC adalah bagian daripada kita. Dan peristiwa Muhammad KC ini, kalau kita nggak peduli, buat apa kita mengenal Yesus? Nah, inilah yang menjadi persoalan. Jadi saya senang apa yang dilakukan oleh YouTuber atau tim media. Ini yang seperti ini. Jadi kalau nggak ada ini, Pak, beritanya terkotak loh. Beritanya terkotak, artinya nggak akan didengar. Sampai teman-teman saya di daerah loh, ada peristiwa Muhammad KC yang gimana. Nah, inilah gunanya teman-teman memberitakan hal-hal yang seperti ini. Jadi menurut saya yang paling utama adalah bersatu, terus kami minta dukungan dari orang-orang yang profesi sebagai praktisi hukum, supaya kami apa yang kami mau lakukan. Karena aksi yang besok kami mau lakukan, banyak sekali orang-orang yang mendukung. Dan bukan dari kalangan Nasrani, justru dari kelompok-kelompok orang-orang Habib. Dia bicara tentang ketidakadilan. Nah, inilah yang sekarang memang bagiannya pengacara. Tapi ada bagian yang kita bisa lakukan lewat LSM atau lewat teman-teman yang peduli dengan Muhammad KC. Nah, saya rasa sih seharusnya saya menghargai Pak Saifuddin Ibrahim, menghargai juga teman-teman yang ada di pihak sebelah sana. Tapi coba turun, lihat apa yang menjadi kebutuhan informasi sekarang. Nah, dia harus dengar, Pak. Mereka harus dengar bahwa di tempat inilah, di tempatnya siapa? YouTubernya teman-teman ini menjadi informasi pembelajaran. Oh, saya harus ke sini. Nah, ini yang belum ditangani sama pihak mereka, karena mereka ya saya lihat nongkrong di tempat sini, nongkrong tempat sana. Nah, perbuatan ataupun informasi dulu Ahok kita bisa tahu Ahok ada di mana, Ahok sedang apa, karena pengacaranya benar-benar bekerja. Nah, ini yang maksud saya itu yang ya karena bayar pengacaranya Ahok, Pak, dibayar mahal itu, Pak. Iya, tapi kan mereka punya kerendahan hati, Pak. Saya sampai disamperin, ayo bantu kami. Kami bantu sampai pagi-pagi. Rangkul semua. Kalau ini pengacaranya KC malah memusuhi semua orang. Ya, makanya Tuhan kan senang merendahkan. Jabatan itu titipan. Tapi kalau kepemilikan kita bersama luar biasa. Ini yang kami lakukan aksi ini, Pak. Siapakah saya? Ya kan, siapakah Franky? Tapi lihat, saya bersuka cita karena sesuatu yang kami kerjakan menjadi sebuah pertanyaan untuk orang lain. Ada apa? Dan mereka akhirnya melihat dan apa yang terjadi. Saya sampaikan pesan-pesannya. Oke, Pak, bahwa ini harus stop dulu karena sudah malam. Tapi begini, kita tanggal 21 jadi ya? Jadi. Tanggal 21 jam berapa, Pak? Jam 12. Oh, sebentar. Sebentar ya. Sebelum kita tutup dalam doa, saya akan kasih penutup sedikit ya. Sangat menarik sekali ya, sangat menarik sekali bahwa ternyata dari pihak ini ya, dari pihak Komnas HAM ternyata sudah membuka tangan. LPSK kemarin kita sudah tahu membuka tangan ya. Lalu apakah yang sedang terjadi? Nampaknya Komnas HAM dan LPSK belum terima pengaduannya KC. Simpulannya kan begitu kan? Komnas HAM dan LPSK menanti pengaduan dari Muhammad KC. Kan dibilang menunggu tadi ya, dan lihat WhatsApp-nya tadi kan. Menanti pengaduan dari Muhammad KC, nampaknya surat-suratnya itu alamatnya salah. Sampai mungkin suratnya nggak nyampe. Ya kan?
Nah, jadi mungkin perlu ada yang menyampaikan, lu kemarin alamatnya kemana? Jangan-jangan alamatnya ke tetangganya lagi, ke janda tetangganya lagi kan? Tulisnya ke Komnas HAM, nyampainya ke janda, ya kan? Ke si Inem, bukan ke si Komnas HAM, ya kan? Tapi si ke Anas dan ke Inem. Nah, Boleh 2 kalimat, Pastor Paul? Ya, nanti sebentar. Jadi mungkin ya yang perlu dilakukan sekarang ini adalah bagaimana ya mengerahkan segenap resources yang ada. Tetapi nampaknya nggak dilakukan. Nampaknya ada ya banyak sekali yang ditutup-tutupin. Satu pintu, ya kan? Semua harus begini, itu arah apa segala macam. Nah, itu sebenarnya ada satu hal yang salah di situ. Waktu kita melakukan tindakan untuk memblow up, ya, itu sebetulnya satu tindakan yang akan menjadi baik sekali bagi kita semua, ya. Kalau sampai Anda ada sesuatu yang jangan pernah satu pintu, itu salah, ya. Nggak ada yang namanya satu pintu itu di dalam teknologi, di dalam informasi yang begini itu salah, ya, nggak boleh. Karena satu pintu itu akan membahayakan Anda. Perjuangan minoritas melawan mayoritas, Anda membutuhkan semua resources. Kayak Ahok itu, semua dikerahkan, sehingga hukumannya cuma 2 tahun saja. Karena pengacaranya dibayar. Dan Ahok tadi tinggal sendiri, menggunakan semua resources yang ada. Dan yang terlebih lagi, bukan cuma itu, media pun cinta Ahok. Ikut membela. Medianya pun mencintai Ahok. Nah, sementara KC tidak membiarkan media mencintai KC. Nah, itu salah. Ya, dalam perjuangan itu salah. Ya, Pak Gajah Mada, benar-benar hanya 1 menit karena kita harus sudahi. Kita sudah kelebihan 15 menit. Oke, silakan. Ya, 1 menit, Pastor Paul. Ya. Sebenarnya ada 9 item, saya yang ngomong 1 item aja. Ya. Sisanya di channel Gajah Mada bersabda. Jadi di sini ada namanya Ibu Fatma dan Febri. Ibu Fatma dan Febri itu bagian dari keluarga yang tentunya fokus kepada kebebasan dan keselamatan Muhammad KC. Jadi dia mengontrol Saifuddin Ibrahim sebagai bosnya pengacara atau penasihat hukum. Sebaliknya, Febri juga penasihat hukum. Itu aja, Pastor Paul. Nah, itu dia makanya. Nah, kita tahu ada apa. Nah, kita nggak. Kalau saya terbiasa untuk tidak melihat, tidak mau tahu dengan yang itu. Tetapi walaupun kita sih bisa bertanya ada apa. Oke lah, nggak ada apa-apa deh. Ya pokoknya kenyataannya begini aja deh. Kan begitu. Terima kasih. Anda telah menyimak video ini sampai selesai. Silakan tuliskan masukan atau pengalaman Anda sesuai tema video yang kami sajikan. Kami berharap masukan Anda bisa memberi edukasi sebagai bahan pertimbangan untuk membangun pola pikir positif. Kepedulian Anda sangat bermanfaat membangun generasi dalam menyikapi narasi atau sumber berita. Terima kasih. Dan salam damai untuk Indonesia bersama Reaksi Nusantara.